yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Kasim MA, yang kita banggakan dan kita hormati Bapak dan Ibu peserta workshop tentang penggunaan fitur Google dalam pembelajaran daring dan luring yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Solo Nan Indah. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita mulai workshop hari yang kedua dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan agenda kita, untuk hari ini kita lanjut saja kepada materi yang berbicara tentang namo Halo. Mohon maaf para peserta semua karena kesalahan teknis. Karena narasumber kita belum bisa bergabung dengan kita bersama, mari kita adakan antaran kata dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Solo Indah kepada Bapak Dr. Haji Kardinal NMM. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormati Bapak Ibu para panitia, Bapak Ibu para peserta webinar hari ini, hari yang kedua, Bapak narasumber, Bapak Dr. Muhammad Qasim MA dari UIN Imam Bonjol Padang. Karena belum terhubungnya kita dengan narasumber saat ini, kita mohon maaf pada para peserta, bisa bersabar sebentar. Mudah-mudahan sebentar lagi beliau muncul, mungkin baru selesai Jumatan ini. Malam muncul Pak Ketua. Assalamualaikum. Nah. Ya Pak Renal. Ya. Nah, sudah muncul Pak Qasim. Ya Pak. Nah, terima kasih Pak Qasim sudah muncul. Itu adalah selamat dan terima kasih ini Pak Dokter bersedia mengisi acara webinar Style Solo Indah. Mohon dibantu dengan doa mudah-mudahan Style ini bisa berkembang lebih baik ke depan. Amin. Menjadi amal soleh bagi Pak Dokter. Amin ya rabbal alamin. Selamat materi kepada peserta juga seperti itu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucapkan sama Bapak Dr. Andus Haji Kardinal NMM yang memberikan antaran kata untuk seminar yang kedua ini. Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar Kiai? Sehat? Alhamdulillah Dokter, sehat. Bapak dan Ibu, Pak Dokter sehat walafiat kan?
Amin. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Sebelum mikrofon kita serahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Kasim MA, mari kita bacakan kurikulum vitae narasumber kita hari ini. Nama beliau Muhammad Kasim. Tempat tanggal lahir Kuala Bangka 21 November 1982. Pekerjaan sehari-hari beliau adalah dosen ilmu pendidikan Islam di UIN Imam Bonjol PAN. Alamat narasumber kita ini adalah Perumahan Berlin Indah Sakato, F5 Sungai Sapih, Kota Padang. Nomor HP dan WA beliau 0813 63 15 2345. Itu kurikulum vitae narasumber kita hari ini. Bapak ini akan berbicara tentang Google Form. Nanti ada latihannya dokter, langsung dibimbing oleh Pak Dokter. Dan kepada peserta, nanti ada pelatihan. Pelatihannya diserahkan sampai hari Senin. Nah, jadi bagi yang tidak mengikuti latihannya dengan pelatihan, berarti sertifikatnya yang dapat cuma yang tak pakai jam. Itu kepada peserta ini lebih kita perhatikan bersama. Untuk menghemat waktu, kita serahkan langsung saja kepada Bapak Dr. Muhammad Kasim MA. Dipersilakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Munar. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Ketua STAI SNI Solo dan Indah yang saya hormati, yang sama kita muliakan, Pak Dr. Karinal MM, kemudian Bapak Ibu Wakil Ketua, Ketua Jurusan, dan para dosen di STAI Solo dan Indah. Ini mengingatkan kenangan beberapa tahun lalu ini Pak Almunar. Saya mengajar juga di sana sempat sampai tahun 2009 kalau nggak salah. 2007, 2008, 2009 pernah 3 tahun mengajar di STAI Solo dan Indah. Pak Almunar juga, Pak ada saya tadi Yumna juga, Pak Idris, dan Bapak Ibu sekalian. Ini pesertanya ada yang guru-guru juga ya benar. Dosen juga saya ada Pak Yan Fajri di sini. Ada Pak Hengki Revegon, ini sudah sering ini ikut pelatihan. Ini sudah ahli juga ini. Ya Bapak Ibu sekalian yang bergabung, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua yang memberikan kesempatan saya untuk bergabung dalam forum yang luar biasa ini. Saya kira saya tidak ahli sebenarnya di IT ini, cuman kita sama-sama praktisi lah. Oleh karena itu mungkin kita saling berbagi aja nanti. Jika ada hal-hal yang saya kurang paham, silakan kita saling berbagi. Karena kami juga begitu, beberapa training-training yang kami ikuti dan kami lakukan, sistemnya berbagi. Karena kita ini kan tidak orang IT kan. Jadi pengalaman-pengalaman itu saling kita berbagi. Hari ini misalnya kami masih dalam proses juga training guru-guru se-Sumatera Barat kan. Saya dapat di lingkungan SMP. Itu ada 50 orang sekarang jalan, dan itu berseri kita buat dengan free juga. Itu yang pertama itu kita belum sampai ke Google Form sebenarnya. Pertama kemarin kita fokus ke RPP, kemudian seri kedua sekarang lagi jalan membahas tentang pembuatan media pembelajaran, buat PowerPoint, kemudian bikin video pembelajaran, lalu buat apa lagi, e-modul ya. Itu yang seri kedua. Mungkin seri ketiga nanti baru kita ke Google Form dan Classroom. Tapi nampaknya kita yang di STAI ini sudah langsung ke Google Form. Tapi saya lihat kemarin di intai-intai Pak Masri juga sudah banyak berbagi tentang Google Form. Jadi saya juga tidak betul ini. Gimana ini Pak Almunar? Kalau boleh minta petunjuk ini kemana arahnya hari ini atau mungkin boleh peserta mencet kira-kira yang kemarin itu di bagian mana yang belum paham gitu, atau perlu lagi diulang itu, atau kita mulai lagi kan kalau di Google Form biasanya kita gunakan untuk absen, mengisi data terisi. Kemudian untuk soal, pilihan ganda, ada untuk isian, ada untuk esai. Itu yang sering kita gunakan kan. Kalau kita dosen-dosen bisa kita gunakan untuk bahan survei penelitian. Ya. Lalu nanti bagaimana pula kita
bisa memanfaatkan itu baik secara mandiri atau nanti gabung di classroom. Saya lihat kemarin sudah juga disampaikan oleh Pak Masri, karena saya kemarin mohon maaf tidak full bisa ikut, tapi sempat melihat karena kemarin ada seminar disertasi di kampus, jadi tidak bisa full ngerti. Tapi saya lihat rekamannya, saya lihat juga dengan cepat, nampaknya sudah dibuka juga oleh Pak Ketua yayasan kita kemarin tentang Google Form itu. Mungkin yang belum sampai itu saya kira mengekspor dari dari kalau ada soal di Word yang sudah ada, gimana langsung bisa jadi di Google Form, atau ada di Excel, bagaimana buat di Excel, atau gimana buat PowerPoint. Saya kira kemarin itu yang belum sampai ke sana. Jadi sebelum lanjut, saya minta dulu tanggapan apakah dari Pak Almunar atau Bapak Ibu peserta, apakah diulang lagi yang kemarin absen, atau langsung kita mengimpor soal dari Word ke Google Form itu. Ya, Pak Dokter. Mungkin lebih pasnya Pak Dokter dikupas sedikit dari awal, karena kemarin saya lihat Pak Masli belum mendalam tentang Google Form ini. Jadi nanti sambil lewat saja, para audien yang paham mungkin bertanya kepada Pak Dokter. Oh, gitu ya. Ya. Oke lah kalau begitu. Ini Bapak Ibu ini juga belum ada yang komentar nampaknya ya yang untuk permintaan. Saya berharap semuanya pakai kalau bisa memang pakai handphone, lalu bekerja di laptop. Atau kalau tidak, tentu kita harus beli 2 layar di laptopnya, ya. Lihat tutorial panduan kita. Saya berharap saya tidak ceramah ini, saya tidak seperti seminar gitu. Kita sama-sama mempraktekkan ya, kita praktekkan betul di laptop masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi kita semacam tutorial gitu. Iya. Oke, kalau begitu saya coba memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Google Form itu ya. Nanti kalau saya kecepatan tolong diingatkan aja Bapak Ibu, terlalu cepat gitu. Pelan-pelan Pak gitu ya. Jadi takutnya tidak dapat. Izin saya men-share. Oke. Iya, salah, Pak Dokter. Saya belum bisa share. Kita santai aja ya, silakan siapkan kopi masing-masing ya, snack masing-masing. Kalau bisa wajah Bapak Ibu dimunculkanlah sebentar, nanti kalau mau ditutup boleh. Untuk awal-awal ini mohon wajah masing-masing ditampakkan ini. Mantap. Ya kan? Saya khawatir jangan-jangan cuma handphone orangnya dari mana. Ya untuk di awal-awal nggak apa-apa. Nanti sudah ini ditutup balik nggak apa-apa. Menunjukkan kita aktif ya. Karena kadang-kadang karena jaringan kalau hidup videonya berat kan, itu kita maklumi lah. Itu untuk di awal mohon kita berbagi wajah. Oke baik, ada sekitar 30% yang bersedia menampilkan wajahnya. Yang lainnya. Ini belum bisa saya screen sharing ini, Kiai. Atau pindahkan saya jadi co-host-nya. Ini kan ada 3 orang host-nya nih. Ya Pak Dokter, sebentar Pak Dokter. Oke, siap. Oh, mohon maaf Pak Dokter. Yap. Oke, sudah ya. Bentar. Ini dikecilkan ya. Saya lupa ngambil pencas HP, laptop. Oke, baik. Mohon maaf Pak, kamera. Oh ya, nggak apa-apa. Ada yang minta maaf kamera nggak bagus, nggak apa-apa. Kamera laptop saya bermasalah, nggak apa-apa Pak. Sudah bisa ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah tampak Bu ya? Sudah. Oh, Bu ya, Syekhul Kabir. Wah, alhamdulillah. Mantap. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya.
dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka masing-masing Google Form-nya dari apa? Dari drive kita masing-masing. Sekira kemarin sudah disampaikan oleh Pak Masri kan. Pastikan Google Gmail, email Bapak Ibu dibuat dari Gmail ya, bukan Yahoo tapi Gmail. Cara masuknya bisa di sini. Lihat drive atau boleh juga diklik, diketik di Google, ketik Google dulu baru ketik drive gitu kan. Baru diklik. Sudah ya Bapak Ibu. Lalu kita buat di sini ada yang baru nih, tambah ini. Sudah semuanya ya. Kalau yang ada yang belum, tolong disampaikan ya. Belum gitu kan. Kalau mau apa? Kita buka Google Form-nya. Ini yang tambah ini yang baru. Kemudian di sini ada lainnya diklik di sini, lalu ada Google Formulir. Google Formulir, lalu kita klik yang formulir kosong. Ya, formulir kosong. Jadinya. Nah, ini ya. Sudah semuanya seperti ini? Oke. Lalu di sini sekarang kita perkenalkan sebenarnya ada beberapa pilihan di sini. Mungkin ini ya dulu ya, ingin saya sampaikan. Kalau kita bikin soal, maka ini ada beberapa pilihan. Ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada drop down, ada upload file, ada skala linier, ada kisi pilihan ganda, ada petak kotak centang, tanggal, ada waktu. Mana kita mulai? Kalau kita ingin bikin identitas misalnya, kalau ingin bikin judul sebenarnya dibuat dulu judul apanya, judul filenya itu supaya nanti tampak di drive. Jangan pula seperti ini format formulir tanpa judul, nanti kan kita bingung nama file ini. Ibarat beri nama file lah. Coba kita buat apanya? Latihan dulu. Latihan form. Tentu latihan form 1 ya. Ini kalau sudah ini ditulis, otomatis di sini juga akan sama ya. Kalau tak mau juga, kalau sudah Bapak Ibu buat di sini nama filenya, klik yang ini, otomatis dia akan sama nama kepalanya ya. Latihan form 1. Kalau kita ingin bikin nama, sebenarnya otomatis kan nama. Nanti kalau dibuat nama, otomatis dia akan membaca itu pasti dia akan di sini jawaban singkat. Nama, maka di sini jawaban singkat. Apalagi biasanya kalau bikin identitas. Kalau ingin nambah, maka diklik yang tambah ini kan. Kalau di siswa ada name misalnya, ada NIS ya kalau siswa. NIS juga biasanya jawaban singkat. Nah, lalu kalau kita saya belum ke soal ya, belum nanti nih soal ini kita kenalkan ini saja dulu. Lalu ada nanti dalam bentuk pilihan ganda. Kalau pilihan ganda ini kan soal ya. Misalnya rukun Islam ada berapa kan? Maka tentu pilihan ganda kan? Ya, maka 3 misalnya. Di sini 4, berapa opsinya misalnya 5 gitu. Kalau SMP misalnya SMP SMA ada 4 opsi gitu kan. Ini kita bicara tentang penggunaan ini aja dulu. Ini yang pilihan ganda seperti tampilannya. Kita tambahkan lagi. Kalau kita ingin memilih dalam bentuk paragraf, jelaskanlah perbedaan antara malaikat, jin, manusia gitu kan, dan iblis misalnya. Ini kan sudah menjadi paragraf ya, jangan bentuk paragraf. Nanti jawabannya berapa. Nanti lagi kita tambah lagi misalnya, kita lihat lagi pilihan lain. Ini kita coba-coba nih. Ada lagi namanya kotak centang. Kotak centang biasanya digunakan kalau ada pilihan ya, ada beberapa pilihan. Misalnya
apa namanya, pendidikan, jenjang pendidikan yang pernah misalnya. Dan itu yang gunanya catatan. Kita akan lihat atau yang lain buat sini yang lainnya. Ada pilihan selain dari yang di atas. Itu yang untuk kota tentang. Ada lagi drop down. Drop down ini seperti pilihan ganda juga, tapi dia nanti tak keseluruhan. Opsinya semua tampil satu-satu. Misalnya kalau ditanyakan buat Suaranya enggak keluar Pak Dokter. Saya jadi ikut suruh-suruh. Halo Buya, lihat dengar. Tes 2. Tes, sudah. Alhamdulillah. Jaringan kau alay. Iya Pak Dokter. Ya, itu untuk drop down ya. Drop down. Kita buat lagi yang baru ya. Untuk menilai lagi yang lain, ada lagi pilihan di sini upload file. Upload file. Izinkan responden mengupload file ke Drive. Oke. Ini contohnya kalau mereka ingin kita minta dia mengirim fotonya misalnya. Ya kan? Silakan upload pas foto. Pas foto kau baru tulisannya kau ya. Pas betul lah, orang lah. 3 kali update misalnya kan. Nah. Hanya jenis tertentu atau semuanya, berapa ukurannya. Nanti kan biasanya kan itu ada berapa maksimal. Nanti kalau terlalu banyak, kita ada batasannya itu. Saya nggak tahu berapa apa itu, berapa 15 apa? 15 giga ya. Ya, berarti kalau lebih 15 giga nggak bisa lagi digunakan, harus dihapus gitu ya, atau buat email baru. Jadi makanya kita batasi apakah 1 MB atau 10 MB misalnya ya. Kalau mau dibatasi apa bentuknya gitu. Apakah PDF, video atau bentuk gambar saja gitu. Kalau kita ingin foto kan tentu yang gambar aja kan. Atau tanpa dibatasi boleh. Pokoknya ini upload file. Itu gunanya. Ketika dia ingin kita minta dia mengupload file terserah apakah foto, apakah PDF, apakah PowerPoint atau tugas tampilan dia itu bisa begitu. Jadi caranya nanti diambil ya. Buat perintahnya pilih upload file. Ada lagi pula yang bentuk skala linier. Nah, ini yang biasanya apa ya? Penelitian ya, survei. Ya. Atau bisa juga Bapak Ibu kalau guru bikin apa? Bikin skala sikap. Skala Likert juga bisa kan? Misalnya saya membaca Al-Qur'an sesudah sholat maghrib. Ini sikap spiritual ya kalau guru-guru ya. Sangat selalu. Apalagi sering. Ya, sering. Tidak pernah ya. Kalau kita bikin dari mulai rentang itu ada berapa rentangnya? Atau sangat selalu, tidak pernah. Itu salah. Pokoknya ada semacam skala Likert dia kan. Lalu ada lagi di sini pilihannya isi pilihan ganda. Ini pilihan ganda. Kalau ada ada beberapa baris, lalu ada beberapa kolom. Ini biasanya untuk apa ya? Kita misalnya ini berpasang-pasangan biasanya, berpasang-pasangan. Misalnya ini biasanya jarang digunakan ya.
jarang digunakan oleh guru-guru ya. Pilihan ganda, tapi dia satu pilihan itu ada beberapa bentang kolom nanti. Nanti kita perhatikanlah dulu. Saya juga tak gunakan soalnya. Nanti kita buat pilihan 1, pilihan 2, A, B, C, D. Oke. Salat fardu misalnya. Salat sunat. Lalu berikutnya yang terakhir ada lagi peta kotak centang. Hampir sama dengan tadi nih. Ini yang pertanyaan tadi ya. Hampir sama, cuman ini bentuknya saja. Kalau ini bentuknya. Yang penting lagi itu adalah tanggal. Kalau tanggal, ya tanggal pertemuan kalau bikin absen ya. Tanggal pertemuan. Kemudian yang terakhir ada pilihan waktu. Pukul. Inilah contoh-contoh yang bisa kita kembangkan di Google Form yang gratis. Karena Google Form yang berbayar juga ada kan? Dan itu lebih banyak variasinya. Kalau yang gratis itu ya seperti ini. Lihatlah bentuk tampilannya. Kalau Bapak Ibu sudah buat, coba kita tinjau. Ini dia kan, kalau yang nama, ini yang tadi yang ganda. Yang ganda ini bentuknya. Jadi kita hanya bisa memilih salah satu. Kalau dia Kalau dia esai, paragraf, ini dia. Tapi ini biasanya kalau paragraf ini Bapak Ibu berapa karakter. Dan nanti bisa kita atur. Nanti insya Allah kalau ada waktu. Pak Dokter. Suaranya? Iya Pak Dokter. Iya. Ini ada yang angkat tangan ini. Ya. Sama Afrina Yenti. Silakan Bu. Silakan. Silakan Bu Desi. Bu Desi dan Bu Leni, silakan. Ya. Sengaja mengangkat atau tak sengaja mengangkat? Atau sengaja ini. Kalau tak bersuara berarti Pak Munar ini tak sengaja mengangkat tangan nih berarti. Iya. Lanjut aja Pak Dokter. Bapak Ibu di chatting aja. Kalau di chatting insya Allah saya akan bisa lihat ini. Ya, saya khawatir nanti terlalu cepat juga saya ngomong kan. Oke, ini yang pilihan ganda tadi. Kalau dia Kalau dia esai atau paragraf itu biasanya pakai ukuran karakter berapa banyaknya. Saya kemarin ketika kalau kita di kampus Pak Munar ya biasanya kita gunakan esai kan. Itu ada yang ngeluh itu mahasiswanya. Nggak bisa, nggak muat Pak, terbatas karakternya. Saya bilang, ya baguslah terbatas. Capek saya baca, saya bilang kan. Ngapain terlalu banyak-banyak mereka ngisi. Jadi bagusnya kita batasi berapa jumlah karakternya. Ini yang tadi yang dalam bentuk ini ya, yang kotak centang. Ini kotak centang. Jadi kita bisa milih pendidikan yang pernah kita tempuh misalnya, atau ada yang lainnya misalnya, atau D3 misalnya kan. Kemudian ini yang drop down. Jadi seperti pilihan ganda, memilih satu juga tapi dia muncul dalam jendela gitu. Kan? Bisa juga biasanya kalau untuk absen bisa digunakan untuk menanya kelas. Ya, menanya kelas biasanya juga. Ini yang tadi bikin pas foto itu yang upload file. Tinggal kita klik dari mana kita klik. Kalau dari drive tinggal klik drive-nya, kalau dari laptop kita maka klik upload, tinggal kita cari di mana fotonya, tinggal di-upload. Kalau memang foto, kalau memang PDF juga bisa PDF. Ya Pak Dokter, agak pelan kata peserta Pak Dokter. Pelan-pelan. Ya, baiklah. Ini saya belum menyuruh Bapak Ibu bekerja ya. Ini saya hanya masih menunjukkan aja ini. Sudah ini baru kita bekerja.
Jadi ini kalau untuk foto. Kalau ini untuk tadi skala Likert ya. Ya selalu ini kalau ini sebenarnya terbalik ya. Seharusnya selalu itu di 5 ya. Tidak pernah di sini. Terserah lah. Pokoknya kalau bikin Likert itu seperti ini. Ini pilihannya. Biasanya digunakan untuk survei penelitian atau bisa skala sikap kalau penilaian diri. Untuk penilaian diri ya. Kalau ini ada pilihan-pilihan sholat fardunya, misalnya ini tadi lupa ini. Seharusnya dibuat di sini misalnya jamaah di rumah, apakah jamaah di masjid? Ya, sholat sunat misalnya 2 rakaat misalnya kan, atau 4 rakaat atau 4 rakaat. Jadi beberapa pilihan lah ya. Kemudian ini untuk pertemuan tanggal tadi. Kalau tanggal tinggal kita pilih tanggal berapa, bulannya dan tahunnya. Sudah tersedia di Google Form. Kalau untuk waktu juga begitu, tinggal kita ketik bukti waktu. Inilah beberapa tampilan-tampilan yang tersedia di Google Form. Sekarang kita ingin bikin apa lagi nih? Buat absen. Kemarin sudah ada absen, kemarin sudah diajarkan saya lihat ya. Kita buat soal dulu ya. Gimana Pak Munar? Soal atau absen? Masih perlu nggak bikin absen? Lebih baik ulangi kembali Pak absennya. Absen. Ya. Baik. Oke, sekarang silakan buat masing-masing. Sama-sama kita buat ya Bapak Ibu. Kalau saya terlalu cepat ya bilang direm gitu kan. Berarti kita buat di sini tadi kan ini ya. Atau kita ulang dari awal. Silakan kita ulang dari awal. Kita tutup aja dulu ini. Buat lagi yang buat baru ya. Kita buka Drive. Kita buat baru. Lalu buat file ya. Buat form, sorry. Lainnya ambil Google Form. Lalu kita ambil yang formulir kosong. Formulir kosong. Sudah? Kalau sudah, dibuat nama filenya. Daftar hadir. Daftar hadir. Sudah, daftar hadir. Apa saja penting di daftar hadir itu? Yang pertama, nama. Maka tentu di jawaban singkat. Kalau mau buat di sini deskripsinya, boleh ya. Isi daftar hadir berikut ini setiap memulai atau sebelum pembelajaran mulai. Nama. Oke. Ya, ini kalau ingin dikreasikan bisa ya Bapak Ibu. Kalau ingin buat kepalanya yang bagus, kalau bikin gambar-gambar, ada kan orang bikin gambar-gambar itu. Nah, buat di sini ya. Klik ini yang temanya ini. Sesuaikan tema ini. Mana murah. Ini dia. Ini header gambar. Sendiri. Kalau mau ke sini atau ada dari internet misalnya, saya foto di sini misalnya, foto saya misalnya. Yang sudah ada di Google menuju boleh. Gantung jaringan masing-masing ya Bapak Ibu. Ukuran lambat. Lambelonya. Sabar. Gantengnya. Keluar. Otomatis akan ada nanti apanya ya, headernya, kepalanya itu. Ada gitu. Kalau Bapak Ibu mau buat apa di situ? Mau kopnya ya.
Penanya ini. Terserah juga bisa nanya ya. Oke. Lalu wajib diisi ya, wajib. Dah, apalagi sudah nama? Nomor ya. Kalau NIM. Apalagi sudah NIM, kelas. Kalau paralel kelas 71 atau misalnya kelas 8, 9, 10 ya kita pilih aja yang tadi, yang drop down itu kan. Kelas kalau SMP 7A, 7B, karena ini kelas 7 misalnya. 7C, udah. Lalu kita tambahkan lagi. Apa Ibu tanyakan? Kehan. Izin buat tidak perlu saya kasih izin. Kalau saya biasanya hadir 15 menit per pun sebenarnya, tapi sambil hadir 5 bertambah pula orang yang mungkin gitu ya sakit gitu. Kan kalau sakit nggak apa, kalau mau itu kehadiran. Udah ya, kalau untuk daftar hadir saya kira ini ya. Ada lagi tambahan Pak Munar kalau mau mengisi absen yang mau ditanya? Oh, kalau Ya, mau mata pelajarannya ya, mata pelajaran diikuti. Boleh. Mata pelajaran. Tapi kan kalau untuk memastikan ya, untuk memastikan ke anak supaya dia tidak salah kamar gitu ya. Nggak apa-apa. ya. Buat mata pelajarannya. Mata pelajaran apa? Pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti. Boleh? Cuma hanya satu saja lah kan. Atau mungkin Bapak Ibu ada mata pelajaran. Misalnya. Satu lagi mengajar pendidikan Al-Quran. Nah, boleh? Ini Boleh. Pak Dokter, audiennya kami masih di drive baru katanya. Oh begitu? Masya Iya. Allah. Terlalu cepat Pak Dokter katanya. Oke. Sorry. Kembali ke Udah, drive mungkin Dokter. kita mulai awal lagi. Oke. Adanya. Ya memang gitu benar. Kalau kita mau bimbingan langsung memang harus harus bersabar. Ini kendala belajar di daring seperti ini. Sulit kita melakukan percepatan yang cepat, yang lambat, sulit untuk menyamakannya gitu. Kalau kita belajar langsung kan bisa kita kelompokkan ini, bisa kita langsung jalan-jalan kan, mana yang cepat, mana yang lambat, kita bimbing. Ini harus bersabar kita ini. Bapak Ibu yang cepat-cepat mohon bersabar ya. Yang silakan Bapak Ibu gimana, sudah sampai di sini? Perlu ulang lagi itu gimana? Boleh dibuka suaranya Bapak Ibu, nggak masalah. Sudah selesai ya? Sudah Sampai di situ. Udah. Sampai kemari sudah. Ya, sudah deh. Ini saya nggak nampak chatnya ini. Gimana chatnya? Ya, sudah selesai. Mantap Pak. Sudah Pak. Terlalu cepat Pak. Ketinggalan kami. Oke. Jadi saya mulai lagi dari awal itu gimana? Sampai sini aja ya. Ya untuk yang terlambat lah saya ulangi lagi lah, karena insya Allah saya cepat kok. Saya ulangi lagi ya di drive ya, dibuat di sini ya, lalu Google formulir, pilih formulir kosong, terbuatlah file formulirnya. Yang pertama yang dilakukan itu adalah tentukan dulu nama file Google Form-nya. Apa nama Google Form-nya? Lambat loh. Cara membuatnya, kalau di sini Ibu ketik, Bapak ketik,
cuman kepalanya aja nanti itu. Jadi kalau bagusnya membuat jangan di sini, tapi langsung atas ini, di pojok kiri atas. Daftar hadir kelas 7 SMP. Tinggal Bapak Ibu klik di sini. Nah, langsung otomatis ngikut dia itu. Tapi kalau di sini tadi diketik, di sini tak mengikut itu. Jadi kepala ini diketik, otomatis namanya di sini begitu. Baru buat deskripsi, isilah daftar hadir berikut ini setiap mulai atau sebelum pelajaran dimulai sesuai jadwal. Yang pertama, Ibu Bapak buat pertanyaan nama kan, klik pertanyaan ini. Buat nama. Pilihannya itu jawaban singkat. Maka diklik wajib isi. Karena nanti kalau tak diklik ini bisa juga dikirimnya tapi kosong. Tapi kalau ini wajib di otomatis nanti pasti dia mengisi dulu baru bisa kirim. Kalau tidak tak bisa dikirim. Sudah sampai di sini maka klik. Sudah sampai Pak ya, Bu. Tambah yang tambah ini, tambah yang ditanya oleh. Nah, dibuatlah NIM-nya. NIM, nomor NIM-nya. Atau kalau mahasiswa, NIS. Apa namanya itu? Kalau kita mahasiswa pakai NIM kan? NIM, kalau siswa NIS. Kalau memang perlu. Baru apa lagi? Ini kan jawaban singkat juga kan? Nah. Tapi kalau untuk kelas, kalau memang absen ini Bapak Ibu gunakan untuk beberapa kan. Kita buatlah tadi drop down ini. Kelas. Misalnya tadi ada 7A, 7B, 7C. Udahlah itu. Anggap aja lah 3 kelas. Nah. Tapi kalau Bapak Ibu bikin satu absen satu kelas, tak perlu ini kan, cukup satu saja. Karena kalau dibuat 3 ini, nanti harus Bapak Ibu mengolahnya di Excel. Di Excel nanti harus kita sortir, kita pilih mana yang absen anak 7A, mana yang 7B, mana yang 7C. Tapi kan kita tinggal sekali kasih Bapak Ibu, kelemahan itu absen pastinya cuma gitu. Sampai masuk ya di kali lah data di DX kita. Ini makanya ada orang yang tak mau Google dinilai sudah di sini itu. Ini kan kalau saya buat, lalu nanti tinggal share ke pesertanya 2 kali. Lalu apa lagi? Mata pelajaran. Ya, jangan jawaban singkat, kita berikan apanya, pilihannya kan. Sama juga tadi ya, drop down. Misalnya pendidikan, kalau Bapak Ibu ada dia tinggal kali itu memang ada, kalau nggak satu aja kan. Kalau kita orang agama bisa saja ini 2 kan. Satu pendidikan agama Islam, yang satu lagi misalnya pendidikan baca tulis Al-Qur'an misalnya. Bisa kan? Kalau tidak satu saja. Sudah mata pelajaran apa lagi yang mau ditanyakan? Kehadiran tadi kan? Kehadiran. Terserah Bapak Ibu mau memilih hadir, izin, sakit, atau mungkin ada alasan lain. Tambahkan lainnya. Lainnya mau kabut dia, mau apa dia, mau tak ada jaringan, terlambat misalnya kan karena tak ada jaringan, ya, kasih dia kesempatan untuk memberi alasan. Maka klik yang lainnya tadi. Ada di sini. Lainnya ini Pak, Bu, lainnya. Kalau saya tadi bilang, kalau saya biasanya menggunakan hadir 15 menit pertama, hadir lebih 15 menit. Walaupun sebenarnya tanpa itu pun kita nanti bisa mencek
di Excel-nya kan jamnya. Ingat, pastikan semuanya wajib diisi. Wajib diisi. Ya. Klik lagi, wajib diisi. Kalau sudah seperti ini, maka selesailah dia. Maka selesai, tinggal kita memberikan link ini ke peserta didik. Bagaimana caranya? Udah siap Bapak Ibu dibuat? Sekutu alamat ridho, diam tanda setuju. Selesai. Selesai. Ini Bu Zulfia Nova masuk kemana ya? Oh, orang IT mana masuk? Teknologi. Ini ya, izin ya Uni. Oke Bapak Ibu, sudah ya? Lain Ibu, Bapak Ibu? Sudah nih Pak Dokter. Sudah siap? Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita buat kirim lagi ya? Atau kita atur dulu nih, kita buat aturannya dulu, pengaturannya. Perlu enggak pakai email? Bahwa setiap itu mereka mengirim ini pakai email. Menurut saya perlu pakai email ya, sehingga mereka tidak sembarangan mengisi-ngisi gitu. Jadi pastikan dia itu pakai email mengirimnya. Kalau saya lebih senang pakai email Pak. Soalnya bisa tanpa email pun dia bisa isi gitu, walaupun dia tidak punya email. Tapi resikonya bisa jadi dia 2-3 kali untuk mengisinya. Cuman kalau anak-anak SD kadang-kadang ya sulit ya. Anak SD biasanya tidak pakai email. Kalau kita mahasiswa atau SMA, SMP, saran saya pakai email. Kalau kita batasi satu tanggapan, maka dia cuma bisa sekali aja sih Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin absen setiap hari satu, maka ini centang ini. Jadi dia cuma 1 kali saja bisa isi. Kedua kan dia tak bisa lagi isi. Nanti begitu dia centang ini, begitu diisi lagi, Anda sudah absen, maka dia tak bisa lagi isi. Tapi resikonya berarti Bapak Ibu setiap hari bikin absen. Kalau saya bikin absen itu tidak pakai ini, sehingga besok digunakan lagi form ini. Oh ya, sorry. Ada satu lagi yang tinggal Pak Munar. Tanggalnya Pak Munar. Ya betul. Tanggal pertemuan. Aduh, nama anak-anak Pak balik. Tanggalnya, tanggal berapa pertemuanku? Ini yang paling penting. Kalau kita ingin tanggal ini, absen ini setiap hari bisa digunakan. Tentu tanggal berapa? Ini kan kadung di sini ya. Gimana caranya? Kita ingin di bawah ini. Kalau ingin memindahkannya di bawah, cukup ditekan ini. Karena ada yang segi 4 ini. Ya, ditekan, dipindah ke bawah. Kemana ya, Pak? Gitu ya. Kan dia akan letaknya di atas ini, Pak. Di atas kan? Sekarang kalau kita mau buat ke bawah, ditahan, pakai mouse, lalu kita letakkan di mana maunya. Enggak. Gitu ya. Bahkan ada yang lebih kreatif lagi, mau buat apa dia? Mau buatnya pula nama siswa itu semuanya. Bisa juga di sini kan? Tinggal dipilih nanti. Kalau mau. Ada lagi yang buat pertemuan, Pak. Kalau kita kampus kan cuma 16 kali pertemuan. Bisa kita buat pertemuan. Atau pertemuan itu pakai materi kan? Materi apa saja dia? Gunakan drop down. Materi KD2, mungkin KD2-nya 2 kali pertemuan gitu. Oh, tak mau dia. KD2A berarti dia harus berbeda. Sebenarnya dia harus berbeda ya. Sebenarnya kalau kita di kampus kan pakai silabus itu. Ya. Bisa copy paste aja nanti kan. Atau kita pindahkan. Tapi kalau tidak pun nggak apa-apa. Usah pakai materi pun tak apa-apa. Kalau Pak mau juga nggak apa-apa. Ini contoh, kita buat contoh aja. Nanti Bapak Ibu lanjutkan karena bisa diedit kok. Nah, kalau sudah ini kita atur, kalau sudah cukup nama, name, kelas, tanggal, pertemuan, mata pelajaran, kehadiran. Saya kira udahlah. Baru kita atur yang gambar begini-gininya, roda ini, setelan. Nampak ya Bapak Ibu? Lalu kita tadi kumpulkan email.
Ya. Lalu batas tanggapan kalau memang ini digunakan tiap kali pertemuan, memberikannya nanti karena mereka pakai tanggal, maka tidak perlu kita centang. Apakah perlu diedit? Dia mengisi, mungkin salah apa kita centang. Kalau saya tidak perlu saya edit, biar aja satu kali aja. Lalu presentasi, nah ini dia pesan kita. Apa pesan kita? Begitu dia kirim, apa pesan kita? Begitu dia terakhir submit itu, begitu submit, apa kira-kira yang bacaan di terserah kita? Misalnya, terima kasih Ananda telah mengisi absen. Mohon tidak mengisi lebih sekali. Atau apa tuh? Cukup absen setiap hari. Kadang-kadang ada anak itu kan 3 kali juga ya kan? Awak nama pun jadinya. Oke, simpan. Udah Bapak Ibu, silakan dibuat ini ya. Pesannya apa di sini? Pesan konfirmasinya. Udah. Gimana aku ya? Halo ya. Nampaknya udah. Sudah. Nah, sudah. Baru rasuma kawan namo. Apa suara kau dah sudah kawan nama. Oke, sudah. Kalau sudah, maka kita kirim ke peserta itu link. Terus selesai. Oh, sebelum kita kirim, kita ingin pratinjau dulu ya. Kita lihat dulu. Kita lihat di sini. Pratinjau. Nang gambar matoa. Cale lo. Wah. Inilah hasilnya nanti. Siapa tahu yang tinggal. Ini masih ada yang tinggal ini, Pak. Apa yang tinggalnya? Kira-kira Bu ya? Yang tinggalnya masih ada yang tidak wajib. Padahal kita semuanya ada wajib kan? Berarti tadi belum dicetak yang bintang-bintang ini tanda wajib diisi. Kalau tak ada bintang berarti bisa diisi bisa tidak ini. Makanya perlu sebelum kita kirim kita perhatinjau. Oh ternyata masih ada kurangnya. Namanya. Nah, dinanya ada. Kita coba ulangi lagi. Di sini temuannya belum dibuat wajib diisi. Atau memang kita sengaja tidak wajib diisi nggak apa-apa. Kalau ingin supaya wajib diisi ya buat. Apalagi tanggal kan. Kalau tanggal tentu harus wajib diisi lah. Nah, coba kita buat perhatinjau lagi. Ini hasilnya. Coba kita isi. Nama, MK, name, 123, kelas. Dia akan milih seperti ini. Tanggal tinggal kita pilih. Tanggal berapa pertemuannya? Tanggal 28 ya. Pertemuan apa sekarang? Pertemuan pertama, materi 1. Mata pelajaran apa? Pendidikan Al-Quran. Hadir izin sakit atau lainnya? Talambe ST. Misalnya. Kirim. Maka begitu terkirim, ini yang tadi kita buat, Bu ya. Terima kasih Ananda telah mengisi absen. Cukup sekali absen setiap hari. Jadi kalau sudah muncul ini, sampai kan anak jangan diisi lagi gitu. Makanya kalau saya praktek mengajar dan lakukan Bapak Ibu, tetap ada WA. Grup WA itu ada. Jadi komunikasi kita supaya cepat anak-anak melalui grup WA. Misalnya, Ananda isi absen link ini ya, tolong kalau muncul seperti ini jangan diisi lagi. Gitu. Tapi kalau tidak ada muncul ini, berarti ulang balik. Tapi kalau sudah muncul ini, jangan lagi, sudah ada itu. Jangan ditanya oleh, Pak, saya lihat dulu Pak, alah sampai absen Pak, Anda perlu ditanya itu kan. Kalau sudah ada ini, maka kalau sudah ada kata ini ya, itu sudah aman itu. Begitulah Bapak Ibu ya. Sekarang kita cek misalnya. Ini yang kita cek apanya nih. Atau mungkin kita buat lagi ya. Saya buat lagi kelas yang lain ya supaya nanti kita pilih apanya. Misalnya PS, name. Kita lihat lagi kelas yang lain misalnya. Tanggalnya juga tanggal yang lain misalnya kan. Materi kedua gitu kan. Ini Al-Quran. Kehadiran hadir, izin. Ini sudah ada yang tanya. Lagi masih bisa ya, karena saya kan tidak mengunci tadi kan. Maka dia tetap memberikan tanggapan. Berarti sudah ada 2 orang siswa yang mengisi.
Ada 2 orang yang mengisi. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat untuk melihat hasilnya. Kalau sudah ini selesai, lihat yang tambah ini. Ya, spirit setnya. Sudah Bapak Ibu sampai kemari kan? Ibu Leni Hartati mau apa? Mau bertanya? Enggak. Banyak angkat tangan soalnya. Buat. Ini dia. Ini hasilnya. 2 orang yang tadi itu, ini dia. Namanya ini, NIM-nya ini, kelasnya ini, gitu kan. Bapak Dokter. Sebenarnya Bapak Ibu yang saya bilang tadi, kita bisa mencek kehadiran itu jam berapa. Itulah. Ya. Ya Pak Dokter. Ada yang bertanya ini. Lanjut. Silakan. Ada yang bertanya, katanya bagaimana men-share Mohon ini? Pak, cara men-share. Iya. Oh, cara share linknya. Ya, luar situ ya. Oke ya. Ini nanti nanti ini yang terakhir ya. Kita nanti ini lah. Kita ke link dulu. Oke. Sekarang kita ke link. Oke, kirim ini Bu, kirim. Tekan kirim. Kalau sudah selesai, kalau sudah kita tinjau sudah oke, maka kita kirim. Ini kirim, ya kan? Kemana mau dikirim? Ini kan ke email. Kalau kita ingin cari linknya, Ibu klik yang ini. Gambar lantego buah Pak. Gambar lantego. Rantai gambar lagi ini kok. Ini yang kali kan. Kalau supaya jangan kali pendekkan alamat URL-nya. Pendek jadinya kan. Pendek. Lalu salin. Sekarang inilah pastikan ke itu. Sekarang saya pastikan ke chat kita ya. Silakan Bapak Ibu isi pun boleh. Saya pastikan sekarang ke chat kita. Pastikan. Sudah ada itu. Coba lihat di chat kita itu. Iya, ya. Oh, Ibu ini Bapak ini ya, Bapak Riko. Minta pula gimana ke Bitly. Panjang pula kajiannya ini ya. Oke, supaya mantap dikit kita buat ke Bitly gitu kan. Absen SMP gitu kan. Boleh. Kita cari pula Bitly. Kita ke Bitly dulu ya. Ya. Tengok di Google. Kalau lupa, Bitly. Ini Pak ya. Coba dikerjakan di laptop masing-masing. Google. Buka Google dulu, klik Bitly. B-I-T-L-Y. Bitly. Kalau sudah Bitly, kita klik lain yang Bitly nih. Bitly custom URL shortener. Alah, bahasa orang mana. Nah, kita klik Bitly-nya. Udah sampai kemari? Kalau saya sudah apa ini ya? Saya sudah gabung ini. Kalau enggak, tapi nggak gabung apa ya? Ada sini create kan? Create. Klik create-nya. Muncul ini kan? Nah. Ibu Bapak pastikan yang link tadi, di form tadi, Google Form tadi. Saya ulang lagi. Mana tadi? Ini kan kirim. Ini balik, kirim. Kan klik yang gambar ini, yang gambar rantai ini. Kan dapat ini linknya apa ini? Dapat ini URL-nya kan? Nah, kita salin. Udah disalin, dipastikan ke Bitly tadi. Ini. Pastikan Ctrl V. Sudah Ctrl V. Nah, ini. Mau apa namanya Bapak Ibu buat? Mau apa? Di sini buat. Ini. Customize back health ini. Misalnya daftar hadir apa tadi? SMP atau daftar hadir Kosim misalnya. Terserahlah. Terserah apa namanya. Ini terserah Bapak Ibu. Pokoknya nama itu terserah Bapak Ibu, tapi dia sudah connect ke Google Form yang penting yang tadi. Tinggal kita save. Baru jangan lupa ini copy Pak. Copy. Klik copy ini. Inilah yang Bapak Ibu share
yang copy ini baru dipastikanlah ke WA. Sekarang saya pastikanlah dia ke chatting kita yang sekarang ini. Itu dia. Sudah jadi itu kan, bit.ly daftar hadir Qasim. Bapak Ibu kliklah itu sama dengan yang panjang tadi itu. Karena kita sudah menumpang alamat ke si bit.ly. Nah, jadi bit.ly itu kerjanya mengubah-ubah nama alamat. Nah, alamat sebenarnya tadi kan panjang. Google Form menyiapkan boleh diperpendek, tapi bahasanya kacau kan, tak apa-apanya kan. Supaya ingin bagus kita buat bahasa tersendiri, kita buat di bit.ly. Oh, ini Pak Harian panggil lagi pertanyaannya ke depan lagi. Ini gimana misalkannya? Nanti dulu Pak ya. Ini dulu ya. Sudah oke di sini? Bikin bit.ly sudah oke ya? Kalau masih tidak paham, saya ulangi lagi. Kalau sudah paham, lanjut ya. Oke Pak, mantap. Nah, ini sudah oke buat bit.ly. Oke Pak, paham Pak, lanjut. Sekarang kita mengolahnya lagi. Oke, sekarang kalau begitu saya minta Bapak Ibu mengisi absen tadi lah, supaya kita tunjukkan cara ngolahnya nanti. Coba diisi dulu Pak, yang tadi yang link yang saya kasih itu. Quran, ada yang milih kelas 7, 7A, 7B, 7C, nanti silakan. Tanggal-tanggalnya juga gitu. Silakan diisi dulu Pak. Kalau Bapak Ibu mau bertanya gimana mensortirnya kan? Karena disortirnya harus di Excel, Pak. Kita sortirnya. Pak, harus tahu sedikit ilmu mensortir di Excel. Ya, silakan Bapak Ibu peserta mengisinya. Tolong diisi supaya bisa kita sortir. Kalau nggak ada diisi, gimana saya nyortirnya? Gimana yang masuk ini? Masih 2 yang saya buat tadi kan? Ini saya bisa tinjau di sini nih, berapa orang yang sudah ngisi, bisa saya lihat di sini. Ini sudah jam 3 soalnya. Saya tadi kata Idris perkenalkan juga cara bikin soal pilihan ganda yang dari Word gitu. Itu juga agak lama juga soalnya. Mudah-mudahan terkejar ya. Saya kira untuk absen ini sudah selesai ini. Tinggal kita olah dulu. Sekarang mohon diisi yang link tadi, yang link di chat. Bapak Ibu isi. Maka saya akan tunjukkan cara ngolahnya. Baru kita pergi ke membuat soal. Oh, kirim ulang linknya. Itu ya, itu. bit.ly daftar hadir Qasim itu. Ya. Oke ya. Nah, sudah 5 ini, Pak. Udah masuk 5. Sudah boleh. Lah tuh. Udahlah ya, kita anggap sudah itu ya. Baiklah kalau sudah. Sekarang kita masuk ke Google Form ini balik, tengok di respon, ya kan? Hanya bertiga yang mengisi berarti, Bu ya. Karena tadi 2 saya yang mengisi. Berarti yang mengisi dari kan ini mengisi. Kita gimana cara memindahkan ke Excel? Kita download ke Excel. Pilih file, kemudian kita download bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk Excel. Tentu kita ingin bentuk Excel kan, karena kita mau mensortirnya Excel. Jadi sekali lagi, file, download, Excel. Maka dia akan mutar di sini, dia akan download. Maka nanti kita akan lihat hasilnya di download di Explorer kita. Kita tinggal klik, maka terbuka. Di tempat saya terbuka, tapi di situ belum lihat ya, Bu ya? Belum. Iyalah, karena belum saya share di situ kan. Kita stop dulu ini, ya baru di share.
Itu kelemahan Zoom. Kalau kita buka 3 file, maka satu file share lagi yang lain. Berbeda dengan free conference. Sebenarnya ada lagi selain Zoom Pak Almunar, ada namanya free conference ya. Free conference itu sebenarnya tidak berbayar, dia bisa panjang, bisa berjam-jam, dan dia bisa men-share banyak file. Mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari pula. Mantap. Ini hasilnya. Hasil yang orang 7 orang ya. Baru kita edit, ya kita sortir seperti biasa.